Halo guys, hola amigos, lama banget nih kita belum ketemu lagi. Setelah sekian windu ya, Mimin jarang posting karena mudik. Akhirnya kita bisa ketemu lagi. Gimana nih liburan kalian? Happy nggak? Happy nggak? Happy nggak? Mimin doain ya kalian semua happy terus, bahkan seterusnya lancar sukses semua urusannya. Yang belum berjodoh segera kan didapatkan jodohnya, dan yang sudah berjodoh semoga dilanggengkan sampai akhir hayat, sampai di kehidupan selanjutnya ketemu lagi bersama menjadi sebuah keluarga yang harmonis. Oke, jadi di konten kali ini nih Mimin bakal lebih dikit bercandanya ya. Kita bakal bahas sesuatu hal yang gimana ya, serius, tapi Mimin yakin sih kalian semua bakal terdiam dan mind blowing denger konten ini. Karena ini tuh kayak, wah, oke langsung mulai aja lah ya. Jadi kalian percaya nggak coba kalau perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk laki-laki? Atau kalian percaya nggak kalau Tuhan tuh menciptakan manusia berpasang-pasangan dan jodohnya tuh udah digariskan sejak sebelum manusia lahir? Wah, spiritual banget ya. Tapi tunggu dulu nih, Mimin bakal kasih tahu satu hal yang bikin kalian semua mungkin akan kayak, "Ah, ini kayaknya bukan suatu kebetulan dah. Ini bener-bener bukan suatu kebetulan, ini pasti ada yang rancang." Sebab semuanya bener-bener sistematis banget dan kayak sudah terencana gitu. Terencana sebelum manusia itu ada dan diciptakan gitu. Jadi ini tuh bukan ramalan, bukan mitos ya, tapi ini hipotesis. Cuman ini berdasarkan sama sains sih kawan-kawan. Jadi meskipun ini cuma hipotesa, kalian semua nanti bakal lihat sendiri gimana semuanya ini bisa masuk akal dan mind blowing banget deh. Jadi ini tuh namanya Major Histocompatibility Complex, MHC disingkatnya ya. Jadi Mimin sekarang bakal bilang Major Histocompatibility Complex ini sebagai MHC ya. Jadi kalau Mimin bilang MHC kalian semua udah tahu ya itu artinya. Jadi MHC ini salah satu bagian dari sistem kekebalan tubuh manusia. Tiap orang punya MHC yang unik. Dia itu kayak sidik jari gitu. Jadi kalau dua orang punya MHC yang terlalu mirip, kemungkinan besar mereka tidak akan cocok nih, gak berjodoh nih. Tapi kalau dua orang ini punya MHC yang unik dan beda, saling melengkapi, anak yang lahir dari dua MHC ini bakal bisa punya sistem imun yang super kuat, daya tahan tubuhnya tinggi gitu. Dan satu hal yang banyak orang yang nggak tahu nih, satu hal banyak orang yang nggak tahu, ternyata otak kita tuh punya sensor yang bisa mendeteksi kalau MHC lawan jenis yang kita cium aromanya atau kita deketin tuh dia bisa berpotensi menghasilkan keturunan dengan imun yang kuat atau enggak kalau kita tuh nikah sama dia gitu. Jadi pernah kan kamu kalau pertama kali ketemu orang tuh kayak ngerasa klik gitu, kayak ngerasa susah buat dijelasin, aneh banget, tapi kamu jadi ngerasa kayak, kayaknya dia tuh jodohku deh." Pernah kan? Pasti pernah pasti pernah. Kalau nggak pernah mungkin kalian, introvert ya. Jadi, itu tuh alarm dari sensor MHC ini gitu. Anjir ini bener-bener nggak mengherankan banget sih kalau misalkan ada orang yang ta'aruf gitu. Dia baru ketemu satu kali, 2 kali, 1 kali, 1 jam, 2 jam gitu, dia langsung kayak punya perasaan, "Wah dia jodohku nih," kayak gitu nih. Ternyata tuh karena manusia punya MHC ini, Major Histocompatibility Complex, dan, manusia tuh punya sensor yang bisa ngedeteksi itu. Jadi gimana nih? Gimana kalau ketika sensor kita menemukan MHC yang berpotensi memiliki keturunan yang kuat, kalau kita menikah dengan MHC yang kita temui, bakal jadi dasar buat otak kita memilih kita tertarik atau enggak sama si A gitu. Jadi sebelumnya Mimin kasih tahu ya nih, dalam teori psikologi kognitif, otak manusia tuh cenderung memutuskan terlebih dahulu, baru mencari alasan untuk mendukung keputusan yang dibuatnya gitu. Lewat bukunya Jonathan Haidt, bukunya ini The Righteous Mind, gimana nih bacanya? The Righteous Mind. Dia bilang bahwa intuisi datang dulu, penalaran datang belakangan. Itu artinya otak kita itu milih duluan, baru cari-cari alasan buat ngebenerin keputusan itu. Kalian semua kalau sering lihat podcast-podcast yang berhubungan dengan neuroscience atau psikologi, pastinya udah familiar banget kan dengar teori ini.
Atau di teorinya Antonio Damasio yang bilang otak kita ambil keputusan dulu baru cari logika. Jadi mungkin gak sih kalau alasan atau dasar sebenarnya otak untuk menentukan mana pasangan yang kita sukai ini berasal dari sensor yang mendeteksi MHC lawan jenis kita, bahwa itu akan menghasilkan sebuah keturunan yang kalau dia jadi sama kita itu kuat atau enggak imunnya gitu, berpotensi punya keturunan yang bagus atau enggak gitu. Mind blowing banget kan. Sering kan kita lihat tuh kalau orang tuh menarik banget buat kita tapi belum tentu buat teman kita gitu. Jadi ya pastinya MHC kita sama teman kita kan beda gitu, dan kita lihat MHC di lawan jenis yang kita lihat tertarik ini punya potensi menghasilkan keturunan yang bagus. Mind blowing banget sih ini kalau menurut Nining sih. Jadinya ada sebuah penelitian dari Koswedkin namanya T-shirt Experiment, Swedish T-shirt Experiment. Itu dimana 49 cewek itu disuruh ciumin kaos bekas 44 cowok yang dipakai tidur, dipakai mandi, dan mereka itu tidak diperbolehkan makan makanan yang nyengat. Jadi hasilnya kebanyakan cewek itu milih bau cowok dengan MHC yang kalau dikawinkan sama dia bisa ngasilin keturunan dengan imun yang kuat gitu. Jadi menurutmu gimana nih? Kenapa manusia ini bisa bertahan ribuan bahkan puluhan bahkan mungkin ratusan tahun di bumi ini? Bahkan tingkat kepadatan penduduk di bumi ini semakin hari semakin meningkat gitu. Apa yang kira-kira ngejaga bahwa manusia ini tetap ada gitu di bumi? Gila, ini sistematis banget loh guys, ini sistematis. Bisa gitunya gitu. Mungkin nggak secara biologis karena sensor dan MHC tadi manusia cenderung bisa menemukan pasangan yang tepat yang menghasilkan keturunan yang bisa bertahan hidup jutaan tahun. Inilah penyebab lahirnya selera. Kamu bisa jadi tertarik sama A, tapi temenmu bisa jadi bilang si A itu nggak menarik gitu. Dan pernah nggak sih kamu dengar, kalau kamu pernah dengar dokter Iwasan ya, dia itu seorang dokter neuroscience ya, itu bilang kalau manusia tuh cenderung menghindari hal-hal yang bisa mengganggu ancaman kelangsungan hidupnya. Terus dikaitin sama orang jadi suka kelawan jenis gitu untuk berkembang biak dan mempertahankan kelangsungan hidupnya. Selama ini tuh Mimin berpikir, maksudnya kalau emang itu benar, kenapa sih manusia nggak setiap kali dia lihat lawan jenis dia langsung tertarik aja gitu? Kan melangsungkan hidupnya untuk bertahan hidup gitu, berkembang biak gitu. Ternyata MHC ini jawabannya guys. Dia udah menyadari secara biologis dan kita itu nggak sadar bahwa orang yang akan jadi sama kita tuh bisa menghasilkan keturunan dengan daya tahan tubuh, dengan imun yang kuat atau enggak. Jadinya orang tuh pilih-pilih, dan orang pilih-pilih itu secara nggak sadar itu karena sensor kita mengetahui gitu MHC-nya dia itu bagus apa enggak gitu kalau jadi sama kita. Berarti ini bisa jadi loh kalau manusia itu bukan cuma memikirkan kelangsungan hidupnya secara individu, tapi juga secara spesies. Dan gimana tuh dengan perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk Adam? Apakah menurutmu sensor biologis buat nemuin pasangan yang match sama kita ini datang dengan kebetulan gini? Jadi kalau dua orang benar-benar berjodoh, kemungkinan besar DNA mereka tuh saling melengkapi gitu. Anak mereka bisa tumbuh dengan sistem imun yang kuat, mental yang stabil, dan ikatan yang lebih solid. Tapi kalau misalkan sebenarnya bukan jodoh dan dipaksain secara biologis nih, bisa aja yang terjadi entah kedua pasangan ini atau keturunannya sering sakit-sakitan atau sulit punya keturunan. Dan bukannya itu salah satu faktor yang banyak bikin suami istri bubar sebelum mereka meninggal gitu. Dan rata-rata kalau mereka bubar nanti mereka bilang mereka belum berjodoh. Ini udah diatur gak sih guys? Jadi tubuh kita tuh kayak udah ngasih sinyal dari awal waktu nentuin pasangan mana yang cocok dan yang berjodoh sama kita. Kita tuh sebenarnya udah dikasih fitur itu, cuman kita tuh nggak sadar aja sekarang nih. Bukankah itu terorganisir banget guys? Dan bener-bener terplanning gitu sejak kita sebelum lahir terjadinya hal kayak gitu. Terus apa itu kebetulan? Segitu detailnya mekanisme cinta dan pasangan dan spiritualitas semuanya terhubung, bahkan sampai ke molekul tubuh kita guys. Kamu nyangka gak sih betapa kompleks dan kerennya sistem yang ada di diri manusia? Mungkin cinta itu emang bukan cuma soal hati, tapi soal takdir biologis yang udah dituliskan di gen kita sejak awal. Dan ternyata sisi mind blowingnya tuh belum selesai guys, belum sampai di situ aja. Kalian sadar gak sih, di hampir semua ras, suku, atau bangsa pasti ada adat dan budaya yang ngatur siapa boleh nikah sama siapa. Ada yang larang nikah dengan beda kasta, ada yang nggak boleh nikah sama orang dari luar suku, dan bahkan ada juga yang harus menikah sama sepupu sendiri. Awalnya kelihatan di aturan sosial biasa ya, tapi coba lihat dari sisi lainnya. Bisa jadi guys, itu semua tercipta
sebagai sistem sosial yang secara nggak langsung mengontrol laju populasi dan menjaga kestabilan genetik manusia. Jadi bumi ini nih tingkat kepadatan manusianya bertambah tapi tetap terjaga, terkontrol populasinya gitu. Jadi kamu secara biologis nih seharusnya nikah sama orang dari luar suku karena MHC kalian kalau bisa ngehasilin keturunan yang kuat. Tapi budaya melarang kamu nikah sama dia. Akhirnya kamu nikah sama orang yang satu suku dan mungkin secara genetik lebih mirip dan berpeluang lahirnya anak dengan daya tahan tubuhnya yang lebih lemah. Kalau kita tarik dari sudut pandang yang lain nih, bisa jadi itu bentuk pembatas alami buat pertumbuhan populasi manusia nih. Jadi cinta nggak cuma diatur sama perasaan dan tubuh kita, tapi juga aturan sosial yang bisa ngerem populasi dari sisi budaya. Kalau tubuh kamu pengen berkembang biak, kadang budaya bilang nggak bisa bro, kamu harus stay di lingkaran kamu gitu. Dan efeknya akhirnya jumlah manusia tetap terkontrol. Menurutmu apa hal ini suatu kebetulan, guys? Apa ini terjadi begitu saja? Hal yang benar-benar tersistem dan terorganisir dengan sangat rapih sejak manusia sebelum lahir sampai meninggal, bahkan sampai menghasilkan keturunan. So next time kamu kalau jatuh cinta coba dengerin dah, bukan cuma kata hati tapi juga kata otak, kata budaya, bahkan kata major histocompatibility kompleks kamu. Kalau kamu ngerasa kangen sama bau seseorang, kasih like dan komen pasangan kamu sekarang di sini nih, MHC-nya cocok atau enggak. Seperti semua hal dalam fisika, segala sesuatu yang belum terukur bukan berarti tidak ada. Jangan lupa like, comment, subscribe, share, dan subscribe atau langganan itu gratis. Jadi ayolah subscribe guys, biar dukung channel ini lebih banyak kasih kamu informasi yang membuka wawasan kamu.